Hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden RI 2024 untuk sementara 01 itu Ibu-ibu sehat semuanya. Saya lihat pagi-pagi kok lihat cerah semuanya, tersenyum semuanya. Tapi sekarang gantian lah, tukeran shift kita. Lo pada tuh yang kawal suara tuh, ya. Sampai nanti ada keputusan resmi dari Siap. KPU siapa yang jadi pemenang. Siap. Ya, gantian. Siap. Suatu yang luar biasa dan kami sendiri kaget. Karena target kami itu maksimum di 54. Fair. Jadi pas gue buka, ada muka Bang Komeng, si Gigi ketawa-ketawa kan sama gue. Kenapa sayang? Lihat. Oh iya. Oh ini. Yo, Bang Santai People. Lagi kami kaget bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi Mangkok sih sama Abu juga. Ya, Dua tapi Mangkok in here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Silakan dicengkling. Abu is back news setelah sudah berkoordinasi dengan Mas Bobi Kartanegara ya, akhirnya Abu is back ya. Back dengan mata merem-merem karena Mata dia merem-merem. kelelahan ya. Jaga TPS. Yo. Ya. Aku nggak expect nih, ini semalam di konten kita yang semalam, aku waktu ngeliat komenannya, wadidaw, ternyata emang kurang ngajar Santai People. Kenapa tuh? Iya, mayoritas dari Santai People adalah silent majority juga, yang kemarin aku bingung, ini pilih mana Santai People ya. Ntar kalau kita senggol-senggol soal politik takutnya ngerasa gimana gitu kan, ternyata silent majority semuanya kurang ajar kalian Santai People. Tapi nggak apa-apa, kita sama. Kita sama. Dan super thanks-nya wah banyak banget hari ini nih. Abu yang ternyata juga silent majority, diem-diem dia berkoordinasi dengan Mas Bobi Kartanegara. Mas Bobi. Ada juga Santai People, kita akan berfokus bahas silent majority juga Bang Komeng nih kita meluncur dulu nih. Cus. Nih ya, sebelum kita mulai, Mama mau info ini dari Pemilu 2024 kpu.go.id ya, hasil sementara. Hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden RI 2024 untuk sementara 01 itu di 24,98% dengan perolehan suaranya 14.692.179 ya. Untuk 02 di 57% ya, dengan perolehan suara 33.526. 056 dari KPU ya. Yang ketiga itu di 18% dengan perolehan suara 10.597.114. Dan kalau kita cek di sini ini update per 16 Februari di jam 2, which is 2 jam yang lalu saat video ini di-tag ya. Karena di-tagnya jam 4-an. Dan prosesnya itu adalah gatal, Pak. Dan prosesnya itu adalah 54%. Baru suara masuk. Anggapannya baru setengahnya lah ya. Iya, baru setengah suara masuknya. Ini posisi sementara, nanti kalau ada update diupdate lagi. Besok juga di konten kita update lagi, karena katanya silent majority sekarang lu bagiannya ngawal suara Kemarin kita yang apa namanya bonyok-bonyok perang-perang, sekarang silent majority tugasnya ngawal suara. Oke, siap. Sekarang kita meluncur Nyo. Just nih Nyo. Ya. Yang pertama dari konten kreator TikTok yang nggak nyangka bakal seramai ini sampai di repost sama akun Gerindra, akun TikTok Gerindra. Jadi dia ngebahas soal silent majority. Sebenarnya cuma caption doang sama cuplikan VT dari apa namanya scene Avenger Endgame saat Captain America gitu udah kayak kecapean, anjir nih banyak banget musuhnya, udah babak belur, terus tiba datang satu pasukan kan segambreng. Itu silent majority diibaratkan ya kan. Aku waktu nonton sini juga anjir merinding juga kayak kalau dipikir-pikir ya. Tapi nggak bisa di-play karena copyright. Cuman komen-komennya nih, komen-komennya meluncur dulu langsung. Just. Ini ada dari Devi Gemini di post ulang Gerindra, katanya pas aku cek iya bener di post sampai pemilik akunnya juga nggak expect bakal seramai ini. Oke, nah ini ada yang ngamuk tapi ya senang tapi ya kesel juga nih ya dari Tyler Fashion. Bajingan kalian ya para silent majority. Terus dari ini pesan khusus nih, sikat. Buat silent majority, selain lu membanggakan, lu sangat mengkampretkan anjir, katanya. Selama ini lu kemana anjir, gue sendirian ngelawan pendukung kok. Iya. Maaf kawan, kami para ASN harus menjaga netralitas, jadi tidak pernah ikut debat sama ahli surga dan ahli knalpot bro. Dengan yakin kalau tanggal 14 kita akan balas rasa sakit 02. Terima kasih sudah bertahan gitu ya. Aku merinding banget. Ya.
Aku juga merinding. Yang bikin aku makin merinding apa? Begitu beres 14, apalagi beres pengumuman quick count, seketika per FYP-an TikTok itu jadi membiru. Iya. Yang kemarin tuh untuk ngeliat konten biru ya 1:5 gitu. Aku lihat 5 konten lain dulu baru yang biru gitu kan. 5 konten ini semuanya membiru, semuanya turun ngeposting. Iya. Wadidaw sekali. Nih ada ya silent majority yang tipis-tipis nih. Gue silent majority tapi gue rajin love-in komen kalian waktu debat cowok. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupakan kami supporter bola dan pecinta kucing katanya. Ya jadi segitu banyak alasannya ya pokoknya mah ya. Dan kita juga yakin para Santi People juga punya alasan tersendiri kenapa harus jadi silent majority. Nanti kita bacain. Yes. Nah ini ada penjelasan tentang silent majority meluncur. Yes. Ninyo ada dari Bu Poet ya atau Bu Put ya. Pelajaran pemilu 2024 adalah silent majority. Belajar yuk, ceki-ceki mas jangan diinjak kabelnya mas. Ceki-ceki people. Play. Hai, sekarang lagi rame tentang silent majority. Silent majority adalah sekelompok individu yang jumlahnya besar banget yang tidak mau mengekspresikan pendapatnya di muka publik. Ya, mereka untuk pemilu ini biasanya tidak menulis apapun di sosial media mereka, atau barangkali adalah orang-orang yang diam ketika terjadi perdebatan di WhatsApp grup, entah itu WhatsApp grup kerjaan atau pribadi. Mereka juga adalah orang yang mengamati setiap debat-debat yang mereka hadapi ketika mereka lagi kumpul-kumpul santai bersama dengan teman-temannya atau keluarganya. Aku yakin ada silent majority dari paslon 01, ada silent majority dari paslon 02, dan begitu juga dari paslon 03. Tapi mereka tetap tidak pernah mengungkapkan pendapat mereka. Kenapa? Karena mereka males ribut-ribut. Tapi mereka sadar bahwa suara mereka bisa melakukan sebuah perubahan besar. Mereka juga males bersilat lidah, takut hubungan pribadi dengan teman, dengan saudara atau rekan kerja menjadi rusak gara-gara urusan pemilu. Tapi jangan salah, mereka juga sudah ada tambatan hati di pikiran mereka. Jadi mereka mencerna sendiri, dilihat dari perspektif pribadi. Kemudian biasanya orang-orang ini rajin tuh baca-baca, review-review, nonton-nonton TikTok, YouTube, dan Instagram. Tapi tetap diam-diam. Lalu mereka mencampurkan dengan apa sih yang gue cari dari seorang presiden. Dan mereka juga mencampurkan dengan pengalaman pribadi mereka. Dan ini ada di setiap generasi, apakah baby boomer, Gen X, milenial, dan Gen Z. Mereka nggak golput, mereka semangat milih, tapi setelah milih juga nggak ngomong siapa pilihan mereka. Istilah silent majority ini diperkenalkan oleh Presiden Amerika Richard Nixon dalam pidatonya yang dilakukan pada tanggal 3 November 1969. Dan sekarang kita mengalaminya di Indonesia. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang tidak golput untuk pemilu kali ini. Tapi sekarang silent majority-nya sudah mulai speak up majority ya. Udah mulai berani. Wah, udah plong gitu lagi kan. Udah plong, udah lepas gitu ya. Udah kita udah beres ibaratnya. Proses pencoblosannya tinggal nunggu hasilnya kan. Udah mau finish nih pertikaiannya ini ya. Kompetisinya gitu ya. Tolonglah. Jadi ya. kalau yang tadi kan katanya berawal dari Amerika kan katanya setelah mencoblos pun ya tetap diem gitu. Kalau di sini kan silentnya sebelum pemilihan gitu, setelah pemilihan langsung gitu. Karena sebelum pemilihan tuh kenceng. Iya benar. Kenceng banget debatnya gitu. Bahkan apa ya? Padahal dibilang hak ya, tapi ketika ada beberapa orang yang ketika tahu lu pilih siapa, pilih si B gitu. Kenapa? Pilih A aja. Padahal kan ya udah itu pilihannya gitu. Betul. Nah itu yang akhirnya membuat banyak orang gue jadi silent majority deh daripada harus menghadapi gitu kan, berdebat gitu kan. Iya benar. Yang dieksekusi pada saat hari pemilihan yang wadididaw tidak tertebak, unpredictable. Tolonglah. Ninyo. Yes. Ninyo. Kita yang jadi gladiator 02 di X hanya dapat hikmahnya, silent majority dapat namanya. Mohon maaf sekali gitu ya. Gladiator. Tapi apa ya, tetap
yang jadi gladiator juga respect itu kan, di love-lovein, tetap dikawal, ditandain, anjir nih pejuang hebat banget itu kan. Ya di platform yang dimayoritasi oleh pendukung lain gitu. Ya nggak bohong kalau Gladiator 02 tuh jadi bulan-bulanan gitu di platform X tuh contohnya gitu kan. Coba Nyo kita ke next ya. Cus. Nih Nyo, ada curhatan salah satu Gladiator 02 di X nih ya, Seronaf ya. Kaget tiba-tiba banyak silent majority yang muncul di X ya. Ayo buktikan, rapatkan barisan. Kita ini mayoritas suara, jangan takut bersuara. Ceki-ceki wow. Play. Gua tahu banget berdasarkan pengalaman gue pribadi nih ya teman-teman semua, sebagai pendukung 02 di X atau Twitter, kita itu udah setiap hari makanannya tuh dicaci maki, dihina, direndahkan, dikatain bodoh. Tapi lihat sekarang teman-teman hasil quick count. Kita sebagai pendukung 02 di berbagai macam quick count itu unggul lebih dari 50% dan bisa menang sekali putaran. Dan cara-cara kampanye yang menghina orang lain, menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, itu tidak efektif dan tidak efisien untuk Indonesia itu sendiri atau pemilihan di Indonesia. Orang tuh malah nggak mau pilih pilihan lu kalau lu nginjek-injek, bukan yang merangkul. Malah sekarang yang menang yang merangkul kan, bukan yang nginjek-injek kan. Dan sekarang banyak banget gue lihat silent majority pendukung 02 di X atau di Twitter ini mulai bermunculan. Dan terbukti banyak ternyata, nggak sedikit. Mereka selama ini tuh udah sabar, nahan cacian, nahan maki-makian orang, bulian orang, dan akhirnya berbuahlah hasilnya. Gua mau mengajak teman-teman pendukung 02 ya, siapapun kalian yang nonton video ini untuk bisa sama-sama berkontribusi juga di X atau di Twitter ini. Gua baru keluarin semua unek-unek gua nih di Twitter. Ada yang bilang kalau dukung 02 demokrasi telah hilang. Mereka bilang kayak gitu, sampai maksain pendapat, jangan pilih 02, si paling moral antara good and evil, seakan-akan 02 ini adalah penjahat banget, penjahat gitu. Padahal namanya politik, semua orang ada keburukan dan kelebihannya. Ya terima aja faktanya secara demokrasi ya, kan majority rules. 50% plus 1, 50% plus 1 banyak orang yang pilih Prabowo Gibran. Telan faktanya, respect aja udah. Gak usah sampai bikin kayak begini-begini, ngapain sih? Menurut gua aneh aja, silakan bikin kayak begini, tapi menurut gua why aja. Malah demokrasi ini meninggal atau RIP ini karena orang-orang yang maksain pendapatnya, merasa si paling moral, dan gak ngasih orang lain pilihan berdasarkan hati nurani mereka. Intinya teman-teman, gue berharap kalian semua bisa muncul juga di X, jangan di TikTok doang. Atau kalau mau support gue bisa nih Kevin Nguyen, E-nya 4 ya di Twitter. Tunjukin pendukung 02 ada banyak. Gua tahu tapi gimana ya, kadang ada beberapa orang juga ya Mang ya, kayak misalnya salah satunya Nyonyo gitu ya. kadang kalau ngeliat tuh yang udah wow banget gitu ya, kayak pengen ngebales tapi kayak nggak udah gitu, jadi kayak gemes gitu. Tunggu tanggal mainnya aja gitu lah ya. Sebenarnya kita mah gemes sebenarnya, tapi ya jadi bahan diskusi kita berdua aja gitu. Ya namanya juga silent majority, mohon maaf ya. Kita ke nextnya nih. Ninyo. Ya. Yang bonyok-bonyok juga kemarin. Nih. Ada dari Deandra PTR. Sekarang kalian deh yang maju ya, gantian. Thank you. Ceki wow. Play. Buat kalian yang silent majority voters, kemarin pada kemana sih? Gue udah capek banget ini. Dari kemarin dapat kata-kata mutiara terus. Dikatain, diserang, sampai ke fisik-fisik gue diserang. Lo pada kemana sih? Gue udah bonyok ini, udah babak belur, kanan kiri depan belakang. Kurang sabar apa lagi gue. Tapi thank you banget, gue akuin ya. Lo pada diem-diem aja, tiba-tiba Pak Prabowo, Mas Gibran unggul. Tuh di quick count udah unggul. Gue thank you banget sih. Tapi sekarang gantian lah, tukeran shift kita. Lo pada tuh yang kawal suara tuh ya. Sampai nanti ada keputusan resmi dari KPU siapa yang jadi pemenang. Siap. Ya gantian. Siap. Gue udah capek, mau istirahat. Tolong, batin anjir dihujat. Thank you. Ya kan sesuai tadi postingan atau play yang pertama itu yang mengecek jumlah suara sementara ya, kondisi dari KPU gitu kan. Ya jadi buat para share majority tolong sekarang gantian ya, tugasnya mengawal ya. Kasihan kemarin ya pada para speak up people lagi pada bonyok-bonyok ya, pengen ngaso dulu. Karena memang fakta di lapangan ya untuk speak up people-nya itu sedikit loh, cenderung sedikit yang 02. Bener. Semua sisi ibarat kayak 2 lawan 1. Iya, memang kelihatannya seperti itu. Bonyok-bonyok, bongop-bongop, 1 digeruduk 10, digeruduk 5 gitu kan. Mampus gimana, enggak usah bikin pesimis itu mah ya. Cuman mungkin karena omongannya Mas Gibran juga, Mang. Kan Apa tuh? Mas Gibran bilang kita jangan
hate speech kayak gitu-gitu kan. Jadi kan maksudnya gini loh, kalau udah debat nih kan ujung-ujungnya kayak bisa naik tensi dong. Iya, gitu naik kan. tensi bisa ke entah ke fisika apa kayak jadi apa? Masalahnya mending udah diem aja deh daripada nanti kemana-mana gitu kan. Capres-capresnya udah pesen jangan jangan diladenin segala macam, jangan ngehina segala macam daripada keceplosan ya udah diem aja, diem semuanya. Tapi tahu-tahu tanggal 14 bos, tolonglah. Kita kasih next aja. Nyo, ngomong-ngomong soal silent majority ini juga, aduh nama besar yang jadi silent majority juga nih Jeki wow. Play. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekedar mengingat bahwa follower Bosman 4 juta itu 80%-nya adalah 01. Dan begitu kita menimbang, terutama ada Brother Helmi untuk mengingatkan, lama kami berbicara berdua bahwa bro 2024 kita harus memilih yang menang dan yang menang adalah 02. Dan merubah follower Bosman untuk bisa menjadi 02 cukup berat. Bahkan saya pribadi diserang di Twitter dengan cukup fitnah yang cukup luar biasa. Saya pikir berjuang untuk 02 itu memang tidak mudah. Karena di Twitter itu rajanya bukan 02. Tapi kita bilang kita tetap berjuang bahwa siapa yang benar dia pasti yang menang. Dan hari ini saya bisa mengajak teman-teman kita bukan 01, bukan 02, bukan 03, tapi kita adalah NKRI. Ini Nyo, aku kan ngikutin juga deh Bosman Mardigu. Anjir sumpah bener-bener orang bekas orang intelijen ya, bener-bener intelijen masuk menyusup. Masalahnya nih, dia tuh kan terlihat sangat netral. Even konten-kontennya pun ngebahas tentang tentang pemerintahan, itu tuh netral, terlihat netral, sampai-sampai si para penonton tuh nggak ada yang curiga, lu kubu mana nih? Semuanya dibahas ya memang kayak gini kenyataannya netral gitu. Yang akhirnya followersnya ya mungkin ngelihat juga, mikir juga kali, iya ya kondisinya seperti ini gitu. Gila, ini real silent majority nih. Tapi aku gemes banget ini nih. Apa tuh? Sama siapa nih? Ma'arif Aziz. Anda tolong kalau video tuh disimak baik-baik. Kesel banget aku bacanya, nggak masuk akal ya. 80%-nya 01 tapi kok 01 kalah. Kan udah dibilang di videonya dari 01 tadinya diperjuangkan lah, makanya dibilangnya berat. Suka sebel aku sama orang-orang kayak begitu tuh. Ya inilah alasannya kenapa banyak silent majority. Tapi Nyo, ada yang curiga dari Lala Lilu, curiga kalau dia ini bull winner. Jadi bull winner itu adalah sebuah akun yang membantah film Dirty Vote yang kemarin sempat naik tuh di detik-detik terakhir sebelum pemilihan, ada film Dirty Vote. Terus ada sebuah akun namanya Bull Winner, dibongkar semua faktanya yang mengcounter penyerangan dari Dirty Vote itu. Pada curiga nih, kayaknya dia nih gitu lah ya. Mantan intelijen gitu kan, Bosman Mardigu. Aduh. Tapi yang lucu soal silent majority ini meluncur. Nyo. Ya. Jangankan kita, para netizen, tim sesnya aja kaget sama silent majority. Itu bener-bener silent majority, bener-bener silentnya. Kan biasa ada silent majority terus ngelihat, wah ini part of gue nih, baru diinfoin, iya gue 02 gitu misalkan. Ini gak silentnya sampai hasil perhitungan tim sesnya dengan segala kompetensinya. Ini 52, 54 nih, jeder 58. Untuk quick count-nya ya, nih disampaikan sama Bapak Bahlil, the power of pasukan silent majority. Ceki wow. Play. Seperti itu. Apakah itu udah sesuai dengan target awal atau sudah sesuai dengan perhitungan dari TKS sendiri? Ini bakal seperti ini hasilnya. Gini, jujur ya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan kami sendiri kaget. Karena target kami itu maksimum di 54. Fair. Target kami itu dengan hitung dan kerja kami kami menang insya Allah sekali putaran, tapi angka kami itu maksimum 54. Tapi kan rakyat nggak bisa kita bendung. Ini betul-betul suara rakyat yang tidak bisa kita hanya karena skenario satu kelompok dua orang untuk kemudian membendung itu. Dan 58% itu angka yang nggak sedikit loh. Pak Jokowi aja waktu Pilpres di 2019 angkanya itu 55,5. Itu head to head. Ini 3 pasangan calon, angkanya menurut Quickcon
itu yang paling rendah itu 58. Dan ada yang bahkan sampai 60. Wah, itu luar biasa. Jadi menurut saya ini sebuah realitas politik yang luar biasa sekali ya. Saya dengan teman-teman di TKS, banyak relawan yang ada baik di relawan di pusat maupun di daerah menganggap ini sebuah hasil kerja semuanya. Dan ini adalah hasil kerja rakyat, dan ini hasil sebuah proses pendidikan politik yang baik untuk keterlibatan rakyat dalam mempergunakan hak pilihnya. Kalau saya lihat ya, sorry ya, yang pertama anak muda. Karena anak muda itu kan 53% jumlah pemilih itu adalah usia 17 sampai 40 tahun. Nah memang Mas Gibran, khususnya Mas Gibran, Mas Wapres ini kan representasi anak muda. Karena tidak ada Wapres atau Capres yang usianya di bawah 40 tahun. Cuman Mas Gibran, itu satu. Yang kedua, bangsa kita ini, rakyat kita ini ada titik moralnya tinggi. Semakin difitnah, semakin dibully, orang akan kembali simpati. Jadi mungkin ini juga pelajaran untuk kita. Saya pikir makanya besok siapa mau jadi pilkada atau mau jadi pilpres lagi, jangan buat sebuah cerita halusinasi seolah-olah memojokkan orang. Saya pikir ini pembelajaran politik yang luar biasa. Itu feeling saya ya. Jadi dan orang itu kan kalau di apa ya, dikata-katain, akhirnya orang yang tadinya nggak suka jadi suka, jadi simpati orang. Makanya hati-hati loh, kayak orang-orang hitam pendek-pendek kayak saya begini, jangan dibully-bully loh, hati-hati. Ya, itu contoh aja. Itu. Tapi emang nggak bisa diprediksi sih ya, Mang ya. Maksudnya kayak kita aja waktu nyoblos tuh kayak deg-degan banget gitu kan. Ternyata mungkin nih kemungkinan yang silent majority juga mungkin deg-degan kan. Karena yang dilihat nggak saling kenal. Ya sama kan apa yang dilihat kan selama ini di medsos gitu kan dikit nih gitu kan. Kayak ya mungkin mereka pokoknya aku harus bisa nyoblos gitu kan. Jadi ya kebuktinya gitu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi jadi berapa persen gitu. Deg-degan aja, bikin deg-degan. Langsung bikin Avengers. Assemble. Aku ke TPS ya menurut sudah. Kita next aja. Nyo. Ya. Ini ada video Pak Jokowi nih 16 Februari tadi. Ada apa nih, ngomong apa di video ceki-ceki bawah? Play. Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu-ibu sehat semuanya. Saya lihat pagi-pagi kok lihat cerah semuanya, tersenyum semuanya. Ada apa? Kenapa? Jadi yang 10 kilo sudah diterima semuanya. Ya. Bulan Januari sudah terima ya. Februari hari ini terima. Nanti Maret, April, Mei, Juni. Siapa yang tidak setuju sampai Juni? Ini kita nggak usah lanjutin karena lagunya mulai dikencengin. Tapi yang jelas ini tuh karena kemarin kan diprotes katanya tuh ya udah bagi-bagi bansos setelah pemilu gitu. Ya udah gitu. Pas ngeliat pada senyum semua, pada bahagia semua. Tapi aku nggak tahu nanti seberapa sedihnya saat melepas gitu kan Pak Jokowi buat mengganti kepemimpinan gitu kan. Aduh respect banget, respect ini. Ya pasti sedih banget pasti. Sedih banget. Kita ke nextnya Nyo. Ya. Sekarang kita bergeser dari anomali silent majority ke silent pencalonan. Dia silent nomor 1. Tolonglah sampai saat ini masih nomor 1 dia untuk DPD Jawa Barat. Jauh angkanya jauh. Ini ada Bang Komeng ceki-ceki wow. Play. Saya udah bagi-bagiin minyak yang ada di mie instan ya. Saya kampanye bagi-bagiin minyak itu mau ibu-ibu langsung berhenti. Kenapa berhenti apa, Pak? Saya kasih minyak rem kan. Jadi hari pertama pencoblosan saya selesai nyoblos,
Waktu itu nggak sempet ngasih tinta karena cuminya nggak keluar-keluar. Itu yang pertama ngucapin, Meng, gue nyoblos lu. Nih, rapi nggak amat. Rapi nggak amat. Dia tuh pagi-pagi katanya nyoblos sama istrinya. Ya wajar lah orang istrinya. Bukan. Gua bareng sama bini gua berdua sebelahan. Iya gitu. Kalau nyoblosnya malam Jumat. Kamu jangan ngomong barangan si anggota dewan. Saya jalan ke sini pakai mobil, itu ada 7 pengawal. Pengawal. Semuanya di mobil, saya doang jalan. Nah itu dia makanya jangan kebanyakan pengawal kan. Banyak. Ya capek ah. Lagi. Jangan. Alfian lah Komeng. Beneran nih. Selamat ya. Jangan. Iya. Ma, ada tamu ma. Bilang ma gue suruh. Ini rumah kita. Tapi beneran loh, karena waktu itu kan bukan waktu itu, gua kan KTP-nya emang KTP-nya Depok. Depok itu masuk Jawa Barat. Jadi Depok bukan masuk final. Bukan, Depok masuk Jawa Barat. Belum masuk final. Depok masuk Jawa Barat. Pas gue buka DPD-nya, gue tahu sih inget waktu itu kan pas Bang Komeng pernah kesini. Paling awal itu. Iya. Di sini yang manggil nih. Iya. Bukan KPU yang manggil, sini yang manggil. Iya. Apa tuh? Pas lu buka, baru daftar tuh saya, baru daftar. Pas langsung sini kan? Panggil sini. Sebenarnya saya minta uang pendaftaran ke sini. Bukan. Enggak. Jadi pas gue buka, ada muka Bang Komeng. Si Gigi ketawa-ketawa kan sama gue. Kenapa sayang? Lihat. Oh iya. Oh ini. Aduh. Tapi emang fotonya lucu kan? Fotonya lucu, sumpah. Ini juga aduh MVP banget sih di pemilu ini Bang Komeng. Bang Komeng tolonglah. Nah, yang milihnya banyak banget kan? Banyak banget. Sampai jauh sendiri tuh kemarin. Jauh sendiri, 10% sendiri dia. Tolonglah. Aduh, kita kasih nextnya kali Nyo. Cus. Nih Nyo, ya. lagi dari Trans 7 mohon izin Mas, mohon izin. Cerita foto nyeleneh Komeng, ceki-ceki. Play. Jadi foto gimana? Baju adat atau ciri khas? Terus kenapa memutuskan gayanya seperti itu? Gini di foto begini pemilihan. Ini siapa sih nih? Ini Irfan. Irfan apa? Irfan Jaksa. Irfan Hakim. Oh saya ketemu Hakim sebelum bikin di kertas suara itu. Apain ketemu Hakim? Kan nambahin nama Komeng. Oh iya. Alfiansah Komeng. Tapi Komeng doang juga bisa. Bisa. Cuman nanti urutannya jauh. Oh, kan abjad soalnya. Diurut dulu kan. Iya dong. Urutan nomornya Bang. Jadi pakai Alfian. Alfian. Oke. Masuk kalau nggak salah. Jadi kalau waktu pas gue mau nyoblos itu, Bang Komeng itu nomor 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. 10. Nomor 10. 10. Nomor 10 ya, tuh 3, 4, 5 ya. Kurang-kurangin aja kayak kecepatan. Iya. Tapi di baris awal. Tapi di baris awal, Bang Komeng itu di baris awal, di sebelah ada. sini nih. Iya benar. Ada 11 tuh Pak, di atas 11. Ini nomor 10-nya. Wah 11. Iya. 11 tadi sampai 53. Ya. Kenapa posenya milih yang gitu? Oke, bajunya lah bebas, posenya dan ekspresinya. Ya itu sebenarnya jadi waktu itu yang saya bilang tadi tuh. Iya. Tadi udah pada inget Iya, baju iya, adat, iya. baju itu, suruh. Nah, kalau awal sebelum itu kan tetap harus ngumpulin foto tapi bukan untuk kertas suara. Fotonya biasa tuh, ada tuh yang nongol juga yang pakai baju putih itu. Gara-gara baju itu saya dipanggil dokter karena kan putih kali ya. Beda. Aduh, Jawab itu langsung itu, straight to the point gitu. Hey, Ari Lasso jawab bisa sih Ari Lasso. Ari Lasso jawab. Kamu terus. Iya sih emang bener. Ari Lasso. Hari langsung. Aduh ya Allah. Nggak pernah lihat kalender. Orang sekarang hari Jumat. Oh iya benar. Iya. Bener juga bener. Jadi foto Ada itu, acara. foto gimana ekspresinya, kenapa pilih itu? Ya itu dia, kalau itu sebenarnya foto Jadi ciri khas sendiri aja gitu Bang. nggak ada maksud apa. Terus itu juga foto selfie. Selfie-nya nggak ada lagi nih. Enggak ini Ada orang lain. Itu saya mau pergi kemana gitu, saya foto aja. Nah terus
saya cetak tuh minta sama Bambang Pamungkas. Cetak gol. Nah, saya waktu ke KPU, saya bawa itu. Diterima. Ketawa dulu deh Pak. Untung ketawa. Coba kalau ke Libanon kan jauh lagi. Untung ketawa. Terus dia bilang, Pak boleh nggak nih? Ya boleh sih katanya, nggak ada larangan. Ya udah Pak itu. Terus, udah Pak ya. Terus dia nanya, Bang Komeng ini nggak mau ganti? Enggak, udah itu kalau boleh. Nah gitu, ya boleh. Sampai nanya sampai 3 kali. Saya bilang 4 kali Bapak dapat payung. Maksudnya, nih lu serius nggak sih ngasih ini gitu kali ya maksudnya. Tapi ternyata justru dia menarik perhatian orang. Ternyata mengulur. Menarik dong. Ngulur dong. Kok mengulur? Ya kalau menarik ya. Iya, ketarik cuman Bapak. Ini ngulur kan akhirnya semua orang dapat. Iya, semua orang dapat. Tapi jadi foto gimana? Tapi sumpah ngobrol sama Bang Komeng itu harus siap-siap kayak lagi megang setir. Siap-siap kalau dia belokin harus lurusin lagi, lurusin lagi. Harus tahu nih mau kemana nih arahnya nih. Kayak dari ketarik ke Libanon tadi itu kan, aduh sumpah jokesnya. Tapi ini nggak expect. Kampanye nggak gede-gede, adem-adem, begitu hari H jeder. Tolonglah. Karena fotonya juga lucu kan. Nyeleneh. Tolonglah. Kita kasih next aja. Nyo. Ya. Kenapa aku bilang kemarin ini kalau pemilu tahun ini tuh seru gitu? Karena kita bisa ngelihat waktu perhitungan tuh banyak aksi-aksi gitu. Dari ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak. Ini salah satu contohnya nih, ceki-ceki. Play. 03. Guys, ini lagi penghitungan nih di Kedaung Balon. Ibu-ibu lagi nunggu nih. 02. Kayaknya tuh guys tuh, ada ibu-ibu loh guys, kayaknya tuh. Senang banget kayaknya. Emang pada milih nomor berapa mah? Wadah. 1 ya. 01. 02. Deden warganya. Itu kalau 100 kali begitu capek juga ya. Tapi gini ya. Memang bentrokan tuh hanya terjadi di sosmednya aja. Di real life-nya ya aku yakin kan isi TPS itu pasti beda-beda. Tapi ya udah bawa happy aja gitu loh. Emang kadang sosmed suka tolong apa tuh nggak tahu belum dapat makanya begitu doang. Nih kita kasih next ya. Ninyo, ada yang heboh juga saat perhitungan nih, ceki-ceki. Play. Lagi. Oke kan? Dua. Ini kan ada banyak ya. Ntar suaranya habis, besok suara saya habis. Tolonglah. Tolong. Itu aja tadi udah bilang, aduh suara habis gitu. Aduh, heboh. Kasih heboh lagi. Ninyo, ini meriah banget TPS 005 Tarorane. Meriah banget. Semoga gak kena copyright ya, ceki-ceki wow. Play. Ada lagu pengiringnya mungkin biar gak pegel kali ya. Ini dari speaker ya? Dari speakernya ya? Dari sananya langsung. Asik ya pada ngawal ya. Iya dan happy. Dan ini bisa menjadi masukan gitu untuk capres berikutnya. Bikin jingle yang seru deh masing-masingnya gitu. Jadi ada hiburan enak gitu. Karena masyarakat udah pada stres butuh hiburan. Betul. Tolonglah. Makanya sambil joget-joget ria. Gitu tolonglah. Kita kasih next ya. Ninyo, ya. Ini seru juga. Damai, saling taunting tapi damai. Ceki-ceki wow. Play. Dong militan juga. Nomor 2. Bentuknya bocil. Oh tangannya menengok. Beda tapi seru. Saling tauntingnya seru.
gitu. Iya, kayak jadi gini lebih yang gontok-gontokan bentrok tuh ya sekedar di sosmed aja. Iya. In real life ya tetap damai gitu. Lebih seru juga kayak gini kan. Kita kasih next ya. Cus. Nih ya, sebelum kita intermezzo kita tutup dengan Cipung. Joget Pak Wowo. Wowo, no. Ceki people. Play. Mau? Aku joget Pak Bowo katanya. Oke, gas. Oke gas. Terus? Oke gas. Tahu dia. Orang gas. Gemes banget. Gemes banget Cipung. Aduh Cipung Sekarang gemoy. Aja katanya bukan Cipung oh, lagi. Iya aja aja joget wowo gitu. Gimana tolong lah. Sekarang kita ke intermezzo Meng spesial pemilu meluncur. Yes. Kita buka dari bosnya para Meng nih ya. Kucing kumel pasti kalau udah gede tambah dekil. Ceki wow. Play. Ini mah bos Bobby ini. Presidennya para Meng, bos Bobby. Yang telah mengerahkan pasukan-pasukannya untuk mengawas TPS. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Yes. Sampai dikasih caption, takut banget ini saksi utusan Bobby Kartanegara dari pagi sampai malam nungguin kota KPU ceki wow. Play. Jangan macem-macem kamu. Tuh. Foni ini lagi belah tengah. Tapi ya nggak tahu karena sekarang masif TikTok gitu ya. Kalau kita compare ke 5 tahun lalu tuh nggak, ya mungkin nggak tahu ya, nggak ada TikTok kali ya, belum rame gitu. Ini sekarang banyak banget beredar kucing-kucing di TPS gitu. Iya. Apa itu sebagai tanda alam? Gemoy. Mau. Nanti Mamang beliin tisunya. Mengnya dong. Kita kasih next ya. Cus. Ini ada juga Nyoh, anak buahnya Bobby Kartanegara yang terlihat sepertinya habis menggaruk sesuatu ya. Ceki wow. Play. Dikawal sama Meng, dikawal. Lihat ya dia ya diliatin. Tanda alam nih, kenapa nih di TPS banyak kucing nih? Oh, benangnya mungkin berurusan atau berhubungan dengan kucing-kucing gitu. Aduh. Ternyata disuruh sama bos Bobby. Suruh sama bos Bobby. Kita kasih next ya. Cus. Nih Nyo. Ya. Ini so iye banget kayak yang bener-bener patroli ngecek ceki. Play. Tuh dia ngecek bilik, ngecek tumpukan kertas tuh, ngecek ke dalam bilik. Lagi yang nyoblos tuh. Dicek. Ayo yang benar katanya itu kan. Tuh ngecek sepatu bapak-bapaknya benar gitu ya. Gila, udah kayak pengawas beneran loh. Udah lagi ke sini tuh. Tuh. Apa rekam lah. Saya tangan kanannya bos Bobby nih. Tolonglah. Dan ini ada postingan dari Bobby meluncur. Just. Ninyo. Ceki wow. Play. Mau ngasih informasi penyusunan kabinet menuju Indonesia Emas. Ini dia. Halo guys, telah diinformasikan penyusunan kabinet menuju Indonesia Emas yang tentunya di sini sudah dipilih oleh Bobby Kartanegara. Yang kita lihat di sini ada nama-nama yang sudah terdaftar. Ada Adik Ocil, ada Vodka, ada Adik Naila dan Owi. Dan perlu kalian ketahui semua nama-nama yang tersebut di sini itu atas kehendak Pak Bobby Kartanegara ya guys. Yang tentunya tidak bisa diganggu gugat apalagi ingin minggat. Oh my god. Karena ini sah. Tapi Nyo, aku jadi sedih loh. Kenapa? Iya kalau misalkan Kim Moyong masih ada. Menteri pasti Pertahanan. Aduh, tolonglah Nyo. Udah lanjut kita meluncur ke Thank you Super Thanks Nyo. Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 7. Ada 7, mantap sekali. Mantap salah, belum mau bilang mantap. Mantap lah pokoknya Maya. Yang pertama kita buka dari HT7718 ya. Temanku pada berubah ke 02 di hari-hari terakhir. Katanya ini silent majority. Steffi Indarti numpang lapak kakak. Halo Nyomang. Juga Abu yang cabut-cabut mulu, semangat mengawasi quick count. Siapapun yang terpilih juga pada akhirnya kalau kita mau mengubah perekonomian kita tetap harus kerja ya. Mau pergantian presiden berapa kali pun kalau
kau nggak kerja juga nggak bakal dapat rupiah. Semangat buat para Santi People, pengais rupiah. Bang Otto pun ikut bergabung. Semoga ada titik terang buat Kasih Jessica ya. Amin. Silent majority. Saus cabai ekstra hot. Apa Kak? Silent majority selama ini selalu dihina sebagai SDM rendah yang kurang literasi dan gak cerdas. Juga dituduh milik karena gemoy joget-joget doang. Akhirnya bermunculan juga. Selama ini pada diem-diem baik karena tidak ingin putus pertemanan cuman karena beda pilihan. Betul. Tetap jaga kedamaian, doakan yang terbaik untuk Indonesia. Ini salah satunya di Super Text ini yang bikin aku shock. Anjir, Santi People banyak banget silent majority-nya. Next ya, Nurul sana. Malamnya Mang, aku termasuk silent voter Mang. Kenapa? Karena males debat sama keluarga, teman, tetangga. Ini hanya masalah pilihan hati. Betul. Disambut sama Cici. Silent voter or silent majority ngumpul sini katanya. Ricky Abdurrahman. Saya nggak pernah tik ke 02, cuma seneng aja ada momen buat nunjukin. Ini bukan zaman banteng. Udah nggak zaman pemilu, bahkan narasi agama bawaan narasi agama. Kita tunjukin juga ke nenek dulu yang bikin menang bukan nenek, tapi karena masyarakat percaya Jokowi. Dulu saya nggak milih Jokowi karena ada nenek, tapi pas Jokowi menang ya tetap bangga sama Jokowi. Tambah seneng pas dia berontak ke nenek. Hampir milih 03, pas cari tahu kalau ada ormas dan mantan saya juga nggak suka Rema. Terus Ricky Abdurrahman juga silent majority. Hanya Anaya Lewis. Apakah rencana perpanjangan masa jabatan kemarin bisa di cancel? Kan yang menyetujui pihaknya hampir kesebutnya. Next saus cabai udah. Silent majority. Cici udah. Fatimah. Jujur hampir 01 berubah jadi 02 gara-gara harusnya zikir bareng malah jadi nyinyir bareng. Jelek langsung mikir pas debat kok malah ngejelekin orang, bukannya mikirin Indonesia maju malah ngomongin orang. Hadirlah hidayah bahwa orang baik selalu difitnah itu benar adanya. So 02. Berarti kalau Fatimah salah satu yang karena keblunderannya, dia ngeliat keblunderan ya. Mantap Tuan Nugroho. Selamat aja untuk Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran atas suara rakyat Indonesia berpihak kepada 02. Salfok sama teriak balikan. Iya. Next ada dari Sani Nata. Aku coblos 02 karena disuruh suamiku, tapi aku pengen juga Pak Gemoy menang suatu putaran ya. Nyomang Abu masih ada kan? Udah lama gak lihat Abu, kangen deh. Ada tuh di belakang. Tadi barusan ada kan di opening ya. Spikeling. Gue udah pasti Gemoy sampai bikin 2 akun TikTok buat post. Ini ngakalin deh ya. Terus debat politik sama pendukung. Wah, ini berarti gladiator, respect. Ini salah satu gladiator sosmed juga ya, respect. Walaupun pakai second account ya. Tapi respect gitu ya. Tantangannya banyak, yang nantangin ketemuan, ngajakin debat langsung, nggak di TikTok. Wah, respect, respect. Nextnya dari Yuliana, numpang lapak Mbak aku pilih jadi silent voter karena malas debat dengan keluarga besar mertua. Aduh. PWW Rahayu. Sama aku silent voter karena malas debat. Tapi emang Pak Prabowo auranya beda sama 2019 kemarin. Kemungkinan pendukungnya juga beda kali. Semoga pilihan kita bisa bikin Indonesia makin baik. Amin. Ya sedikit banyak, suka nggak suka, Jokowi efek berpengaruh banget gitu ya, Pak Jokowi. Saus cabai tadi udah. Udah. Nextnya dari Koso. Udah susah-susah foto pakai gaya, pakai baju bagus dikalahin sama Bang Komeng. Iya, coba gini doang. Repatch. Aku yang udah capek lihat Konoha dan perpolitikan berhenti jadi wartawan seminggu sebelum pencoblosan, dan selama seminggu nggak dengar kabar politik, malah nongol di radio santuy ya, katanya Jokowi dan Prabowo harus bisa jinakin Banteng karena Banteng masih jadi penguasa. Nanti ketua DPR juga bisa aja dari Banteng lagi, kalau susah dijinakin bakalan direcokin. Buat yang menang semoga kedepannya nggak mengecewakan rakyat plus 62. Next ada dari Gini. Malam Nyomang, maaf nih baru nongol komen lagi. Habis bersibuk-sibuk Ria Ria bos Imlekan katanya. Nyomang saya mau cerita dikit nih ya. Apa tuh? Bener banget, pas lihat ternyata Pak Gemoy unggul, dan ternyata di Hong Kong Pak Gemoy juga unggul. Ceritanya gini, kan aku punya 2 teman baik. Nah, yang satu apartemen, bawah rumah. Selalu kasih aku gorengan, makanan, pokoknya baik deh. Pas habis nyoblos dia tanya dong, udah milih tadi? Udah dong katanya. Pak Ganjar ya? Tak jawab, hehe. Dalam hati jawab Pak Gemoy. Terus ditanya lagi pilih siapa? Tak jawab, coblos semua biar adil katanya ya. Saya nggak berani ngomong dong. Terus teman saya satunya itu juga pas libur dia nyari kaos paslon. Ternyata nomor 3. Saya mau dibelikan tapi saya tolak alasannya nggak enak sama bos. Padahal di hati Pak Gemoy.
Tapi jiper mau ngaku soalnya kemana-mana pada nyebut Pak Ganjar. Ternyata Pak Gemo yang unggul di sini dong. Auto jingkrak saya Nyomang. Makasih Nyomang. Panjang banget ya, saking senengnya, mantap. Ada Gesta Keban. Terus berduka Nyomang, aku juga silent voter, paling ngobrol di rumah sama keluarga, suami syukurnya samaan. Udah nahan diri, penasaran orang tua di Medan milih siapa, Rabu sorenya di WA. Mama pilih nomor berapa? 2. Oke, mantap. Pasti menang itu dek, katanya. Aku dan suami langsung heboh, katanya. Semoga mereka amanah. Amin. Tukang sana jatah numpang lapak Kak Nyomang. Sumpah ya, aneh kan super duper cuek banget kalau ke politik. Jadi mau siapapun presidennya bebas. Cuek aneh mah. Pas pencoblosan juga asal kecolok tahu siapa yang kecolok ya. Tapi entah kenapa buka kertas yang ada Bang Komengnya langsung ngakak seketika, langsung dicoblos. Mantap. Mameheni. Numpang lapang gak cakep. Aku termasuk silent voter karena agak trauma waktu pilgub dulu pilih Ahok dan presidennya Jokowi. Habis-habisan aku jadi tim ses mereka di medsos sampai saudara temen ngeblok. Makanya sekarang jadi silent voter. Ternyata seru juga posting pas menang katanya. Walaupun kena sindir bawa agama, bomat udah basi katanya. Iya, beda ya kalau udah menang tuh moodnya beda ya. Ada dari Ahondut, si Abu lagi sibuk ikut anggota KPPS ya. Cinta Mia Melia ikut berkomen Kak Jini. Halo Nyomang, aku termasuk silent voter soalnya pendukung sebelah kanan kiri terlalu fanatik sampai nuduh kafir lah dan lain-lain. Pokoknya serem banget. Belum lagi di kotaku ada yang dihajar sama pendukung paslon lain gara-gara milih 02. Makanya ngeri banget kalau cuap-cuap. Saya terus Nyomang dan Kak Jini yang udah kasih lapak katanya. Banyak banget silent voters nih. Pulau Dewata Official 02 banyak silent voters, mungkin banyak ASN, mungkin banyak TNI Polri. Yang berisik mah 01 mungkin aneh mah pegawai puskesmas, mana berani bersuara untuk siapapun pas masa kampanye. Iya. Ada dari Mai itu, TNI Polri kan harus netral Kak, nggak punya hak pilih katanya. Ya Mayuda Pratama intinya tong kosong nyari bunyinya, tapi tong yang isinya penuh nggak banyak suara tapi bermanfaat untuk semua. Oh iya. Alfi Agatha 18+, thanks. Nggak seperti edit dari ya. kok kecil loh. Habis. Tapi karena sudah pegang Abu. Oke. Abu mantap. Abu mantap. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang dan si Abu yang tepar. 2 tapi mangkok cabut dulu dan ciao.